Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Sinde Oktavia dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori biaya produksi. Sebelum mempelajari teori biaya produksi, terlebih dahulu kita ketahui konsep-konsep penting dalam bab ini. Yang pertama yaitu fungsi produksi, yang kedua law of diminishing returns, yang ketiga marginal physical product, yang keempat total physical product, yang kelima average physical product, yang keenam hubungan antara MPP, APP, dan TPP, yang ketujuh total dan marginal factor cost, yang kedelapan total dan marginal value product, yang ke-9 tiga tahap fungsi produksi, yang ke-10 last cost combination, yang ke-11 sequence, yang ke-12 marginal rate of technical substitution, yang ke-13 dalil optimum atau keuntungan maksimum, dan yang terakhir yaitu analisa aktivitas. Setiap proses produksi mempunyai landasan teknis yang dalam teori ekonomi disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat kombinasi penggunaan input-input. Setiap produsen dalam teori dianggap mempunyai suatu fungsi produksi untuk pabriknya. Dan inilah rumus fungsi produksi yang dimana Q adalah tingkat produksi atau output dan X1, X2, dan seterusnya menunjukkan berbagai input yang digunakan. Dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi di mana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut dengan the law of diminishing returns. Hukum ini mengatakan bahwa jika satu macam input ditambah penggunaannya sedangkan input-input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan mengalami peningkatan. Tetapi jika input terus ditambahkan, maka output akan mengalami penurunan. Tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input variabel tersebut disebut marginal physical product. Dengan kata lain, marginal physical product adalah tambahan produksi akibat tambahan input. Dan berikut adalah rumus dari marginal physical product. Dan kemudian total physical product. Total physical product adalah jumlah produk yang dihasilkan selama jangka waktu tertentu. Dan ini rumus total physical product. Dan average physical product. Average physical product adalah total produksi dibagi dengan jumlah unit input variabel yang digunakan. Dan berikut adalah rumus average physical product. Selanjutnya yaitu hubungan antara MPP, APP, dan TPP. Yang pertama yaitu penggunaan input X sampai pada tingkat di mana TPP cekung ke atas O sampai A, maka MPP menaik, demikian pula APP. Yang kedua, pada tingkat penggunaan X yang menghasilkan TPP yang menaik dan cembung ke atas yaitu antara A dan C, maka MPP menurun. Dan yang ketiga, pada tingkat penggunaan X yang menghasilkan TPP yang menurun, maka MPP negatif. Dan yang keempat, pada tingkat penggunaan X di mana garis singgung pada TPP persis melalui titik origin B, maka MPP sama dengan EPP maksimum. Dan selanjutnya adalah tabel dan kurva hubungan antara MPP, APP, dan TPP yang sudah saya jelaskan tadi. Total dan marginal factor cost. Total dan marginal factor cost adalah jumlah biaya yang harus ditambahkan jika penggunaan input bertambah satu satuan. Dan total dan marginal value product. Total dan marginal value product adalah hubungan antara tingkat penggunaan input X dengan TR atau total revenue. Tiga tahap fungsi produksi. Tahap yang pertama, produksi terus bertambah dengan cepat. Tahap yang kedua, pertambahan produksi total semakin lama semakin kecil. Tahap yang ketiga, pertambahan produk total semakin berkurang. Last cost combination. Last cost combination adalah kombinasi penggunaan input-input untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu dengan ongkos total yang maksimum. Untuk menentukan kombinasi diperlukan tiga data.
Yang pertama, isekuen untuk tingkat output yang dikehendaki. Yang kedua, harga input X1. Dan yang ketiga, harga input X2. Isekuen atau iseproduct curve adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai kombinasi dua input variabel dengan tingkat output tertentu. Isocost atau garis ongkos adalah kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah ongkos tertentu. Selanjutnya yaitu marginal rate of technical substitution. Marginal rate of technical substitution adalah input yang satu, X1 dibagi input yang lain, X2, yaitu jumlah input X1 yang harus ditambah jika input yang lain X2 dikurangi agar tingkat output yang dihasilkan tetap. Dan dalil optimum. Untuk mencapai posisi optimum atau keuntungan maksimum, maka dalil last cost combination harus terpenuhi. Tetapi sebaliknya, bila dalil last cost combination terpenuhi, maka tidak berarti bahwa produsen telah mencapai keuntungan maksimum. Terpenuhinya dalil last cost combination hanya menunjukkan bahwa produsen telah mencapai posisi ongkos minimum untuk suatu tingkat output tertentu. Dan yang terakhir yaitu analisa aktivitas. Fungsi produksi seperti yang kita gunakan di atas mempunyai satu ciri utama, yaitu bahwa kita bisa mengkombinasikan antara input yang satu dengan input yang lain dengan perbandingan berapapun. Artinya, untuk mendapatkan suatu tingkat output tertentu, jumlah kombinasi atau X1 dan X2 yang terbuka bagi si produsen tak terhingga banyaknya. Ini dicerminkan oleh adanya isekuen yang berbentuk kurva halus yang melengkung. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.